Setelah 2 bulan menikah, tanpa alasan yang jelas, suami mengusirku secara paksa dan mengambil semua hartaku. Bahkan dia memalsukan kematianku. Sampai suatu hari, datang seorang pria misterius yang mengungkapkan sebuah rahasia besar suamiku. Aku tak menyangka. Ternyata, selama ini dia. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu hujan turun dengan sangat deras, seolah langit sedang menumpahkan seluruh kesedihannya ke bumi. Di dalam sebuah mobil sedan mewah yang melaju membelah jalanan kota yang basah, keheningan terasa begitu mencekam. Dara duduk di kursi penumpang depan sambil memilin ujung jilbabnya dengan gelisah. Ia sesekali melirik ke arah suaminya, Andri, yang sedang menyetir dengan tatapan kosong lurus ke depan. Padahal baru saja beberapa jam yang lalu mereka merayakan 2 bulan pernikahan mereka di sebuah restoran eksklusif di pusat kota. Seharusnya malam ini menjadi malam yang penuh kasih sayang dan canda tawa. Namun entah mengapa, sepulang dari makan malam itu, sikap Andri berubah drastis menjadi dingin dan tak tersentuh. Dara mencoba bertanya apakah ada yang salah dengan makanannya atau apakah ada masalah di kantor. Tetapi Andri hanya diam 1000 bahasa, membiarkan pertanyaan Dara menguap begitu saja di udara yang dingin karena pendingin mobil. Ketika mobil sedan itu memasuki halaman rumah mewah mereka, Dara merasa ada sesuatu yang tidak beres. Andri tidak memarkirkan mobilnya ke dalam garasi seperti biasanya. Pria itu justru menghentikan mobil tepat di depan gerbang besi yang tinggi menjulang, lalu mematikan mesin dengan kasar. Suara hujan yang menghantam atap mobil terdengar semakin keras, seirama dengan detak jantung Dara yang memburu. Tanpa menoleh sedikit pun kepada istrinya, Andri keluar dari mobil, menerobos hujan, dan berjalan memutar ke arah pintu penumpang. Dara mengira suaminya akan membukakan pintu dengan romantis seperti yang biasa dilakukannya saat masa pacaran dulu. Namun harapan itu hancur seketika. Pintu mobil dibuka dengan sentakan keras hingga Dara terlonjak kaget. Sebelum Dara sempat bertanya, tangan kekar Andri sudah mencengkeram lengan Dara dan menariknya keluar secara paksa dari dalam mobil yang hangat itu. Tubuh Dara terhuyung ke jalanan aspal yang basah dan dingin. Hujan seketika membasahi seluruh pakaian dan jilbab yang ia kenakan. Dara menjerit tertahan karena rasa sakit di pergelangan tangannya. Namun Andri sama sekali tidak peduli. Pria itu menyeretnya tanpa ampun menuju trotoar di luar gerbang rumah mereka sendiri. Dara menangis. Air matanya bercampur dengan air hujan yang mengalir di wajahnya. Ia memohon kepada suaminya untuk berhenti dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dara bertanya apa salahnya. Apakah ia telah melakukan sesuatu yang membuat Andri marah besar? Namun, Andri tetap membisu dengan rahang yang mengeras. Seolah-olah wanita yang sedang diseretnya itu bukanlah istri yang baru dinikahinya 2 bulan lalu, melainkan sampah yang harus segera dibuang keluar dari pekarangannya. Sesampainya di luar gerbang, Andri menghempaskan tubuh Dara hingga ia jatuh terduduk di atas genangan air yang kotor. Dara merasakan lututnya perih karena tergores aspal. Namun rasa sakit di hatinya jauh lebih menyiksa. Andri kemudian kembali ke mobil, mengambil sebuah tas travel besar dari bagasi, dan melemparkannya ke arah Dara. Tas itu mendarat tepat di genangan air di samping Dara. Itu adalah tas berisi pakaian-pakaian lama Dara sebelum ia menikah dengan Andri. Dara menatap tas itu dengan nanar, lalu mendongak menatap suaminya yang berdiri menjulang di hadapannya. Kilatan petir menyambar di langit, menerangi wajah Andri yang terlihat begitu kejam dan asing. Tidak ada lagi tatapan penuh cinta yang dulu selalu dipujanya. Yang ada hanyalah tatapan jijik dan kebencian yang mendalam. Andri akhirnya membuka mulutnya setelah sekian lama membisu. Suaranya terdengar datar namun tajam, menusuk hingga ke relung hati Dara yang paling dalam. Pria itu berkata bahwa tugas Dara sudah selesai dan ia tidak lagi dibutuhkan di rumah ini. Kalimat itu begitu singkat namun daya hancurnya luar biasa. Dara mencoba bangkit dan memegang tangan suaminya, memohon agar ia tidak ditinggalkan sendirian di tengah malam buta seperti ini. Dara tidak punya siapa-siapa lagi di kota ini selain Andri. Kedua orang tua Dara sudah meninggal dunia, dan ia tidak memiliki kerabat dekat yang bisa dimintai tolong. Namun, Andri menepis tangan Dara dengan kasar hingga ia kembali terjatuh. Pria itu berkata bahwa mulai detik ini, Dara bukan lagi istrinya dan ia tidak berhak menginjakan kaki selangkah pun di properti miliknya. Tanpa menunggu jawaban atau pembelaan dari Dara, Andri berbalik badan dan melangkah masuk ke dalam gerbang rumah. Dara berteriak memanggil nama suaminya. Suaranya parau tertelan gemuruh guntur. Ia merangkak mendekati gerbang besi itu,
Namun Andri dengan cepat menekan tombol otomatis untuk menutup gerbang. Pagar besi yang kokoh itu perlahan menutup, memisahkan dunia Dara yang hancur dengan kemewahan yang ada di dalamnya. Dara memegang jeruji besi yang dingin itu, mengguncang-guncangkannya dengan sisa tenaga yang ia miliki, berharap Andri akan berbalik dan mengatakan bahwa ini semua hanyalah mimpi buruk atau lelucon yang tidak lucu. Namun, Andri terus berjalan masuk tanpa menoleh sedikit pun. Saat Dara masih terpaku di depan gerbang dengan tubuh menggigil kedinginan, matanya menangkap sebuah pergerakan di lantai 2 rumah itu. Di jendela kamar tidur utama yang seharusnya menjadi kamar pengantin mereka, tirai tersibak sedikit. Dari balik kaca jendela yang basah oleh hujan, Dara melihat siluet seorang wanita berdiri di sana. Wanita itu tidak terlihat jelas wajahnya karena pencahayaan yang remang-remang. Namun Dara bisa melihat dengan jelas bahwa wanita itu mengenakan pakaian tidur miliknya. Hati Dara mencelos. Rasa sakit yang ia rasakan berubah menjadi kengerian yang luar biasa. Ternyata selama ini ada orang lain. Ternyata pengusiran ini bukan karena kesalahan Dara, melainkan karena posisinya sudah digantikan oleh wanita lain yang kini berdiri angkuh menatapnya dari balik jendela yang hangat itu. Dara tidak sanggup lagi menahan rasa sesak di dadanya. Ia mundur perlahan menjauhi gerbang rumah yang kini terasa seperti benteng neraka baginya. Ia memungut tas travel yang basah kuyup itu dengan tangan gemetar. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Malam semakin larut dan jalanan perumahan elit itu sangat sepi. Tidak ada taksi yang lewat. Dan Dara sadar ia tidak bisa terus-menerus berdiri di sana seperti orang gila. Dengan langkah tertatih, ia mulai berjalan menyusuri trotoar, meninggalkan rumah yang selama 2 bulan terakhir ia anggap sebagai surga dunia. Setiap langkah yang ia ambil terasa sangat berat, seolah kakinya dipasung oleh kenangan manis yang kini berubah menjadi racun mematikan. Setelah berjalan cukup jauh di bawah guyuran hujan, Dara melihat cahaya lampu dari sebuah minimarket 24 jam di ujung jalan. Harapan kecil muncul di benaknya. Ia berpikir untuk berteduh sebentar di sana dan membeli minuman hangat untuk menenangkan dirinya yang terguncang. Ia juga berencana untuk mencari penginapan murah atau hotel melati untuk menghabiskan malam ini sebelum memikirkan langkah selanjutnya esok hari. Dara meraba saku bajunya dan menemukan dompetnya masih ada di sana. Setidaknya ia masih memiliki kartu debit dan kartu kredit yang diberikan Andri, serta tabungan pribadinya yang tidak seberapa. Dara masuk ke dalam minimarket itu dengan kondisi basah kuyup, membuat lantai toko menjadi becek. Penjaga toko menatapnya dengan pandangan curiga. Namun Dara tidak mempedulikannya. Ia segera menuju mesin anjungan tunai mandiri yang ada di sudut toko. Tangannya yang gemetar memasukkan kartu debit ke dalam mesin. Ia menekan nomor sandi dengan hati-hati. Namun, apa yang muncul di layar mesin membuat jantungnya seakan berhenti berdetak. Transaksi ditolak. Dara mencoba lagi. Berpikir mungkin ia salah menekan tombol karena tangannya yang licin dan kedinginan. Namun, hasilnya tetap sama. Keterangan di layar menyebutkan bahwa kartu tersebut telah diblokir oleh pihak bank. Kepanikan mulai melanda Dara. Ia segera mengeluarkan kartu kredit tambahan yang diberikan Andri sebagai hadiah pernikahan. Ia mencoba memasukkannya ke mesin, berharap kartu ini masih bisa digunakan. Namun, nasib yang sama menimpanya. Kartu itu tidak bisa digunakan. Dara mulai berkeringat dingin meskipun tubuhnya basah dan kedinginan. Ia kemudian teringat pada kartu tabungan pribadinya. Tabungan yang ia miliki sejak sebelum menikah. Itu adalah uang hasil jerih payahnya bekerja sebelum ia diminta berhenti bekerja oleh Andri. Dengan penuh harap, Dara memasukkan kartu terakhir itu. Ia mengecek saldo tabungannya. Dara terbelalak menatap layar. Angka yang tertera di sana adalah 0 rupiah. Dara mengucek matanya, berharap ia salah lihat. Tapi angka 0 itu tetap diam di sana, mengejek ketidakberdayanya. Dara lemas ketika ia bersandar pada mesin itu agar tidak jatuh pingsan. Bagaimana mungkin uang tabungan pribadinya juga lenyap? Ia baru sadar bahwa saat menikah, Andri memintanya untuk menggabungkan semua rekening mereka demi kemudahan administrasi rumah tangga. Saat itu Dara yang sangat mempercayai suaminya, menurut saja tanpa curiga sedikit pun. Ternyata, itu adalah jebakan. Andri telah merencanakan ini semua. Pria itu tidak hanya mengusirnya, tetapi juga memblokir semua akses keuangan dan menguras habis harta benda Dara hingga ia benar-benar tidak memiliki apa-apa. Dara keluar dari minimarket dengan langkah gontai. Ia kembali disambut oleh hujan yang belum juga reda. Kini ia benar-benar sendirian di dunia ini. Tanpa suami, tanpa rumah, tanpa uang sepeser pun, dan tanpa harga diri. Ia duduk di emperan toko yang sudah tutup di sebelah minimarket, memeluk tas pakaiannya erat-erat.
Rasa dingin menusuk hingga ke tulang sumsum. Namun api kemarahan mulai menyala kecil di dalam hatinya yang beku. Ia bersumpah dalam hati bahwa air mata yang jatuh malam ini akan menjadi saksi bisu atas kekejaman Andri. Ia tidak akan mati konyol di sini. Ia harus bertahan hidup. Satu-satunya tempat yang bisa ia tuju sekarang adalah desa kelahirannya, tempat rumah peninggalan orang tuanya berada. Meskipun jauh dan terpencil, hanya itulah satu-satunya tempat di mana ia bisa berteduh tanpa harus membayar. Pagi harinya, Dara menumpang sebuah truk pengangkut sayur yang kebetulan akan menuju ke arah desa tempat tinggal masa kecilnya. Sopir truk itu merasa iba melihat kondisi Dara yang memprihatinkan, dengan pakaian yang masih lembab dan wajah pucat pasi. Sepanjang perjalanan, Dara hanya diam memandang jalanan yang berkelok-kelok, meninggalkan hiruk-pikuk kota yang telah menelannya bulat-bulat dan memuntahkannya kembali dalam keadaan hancur. Perjalanan itu memakan waktu berjam-jam, melewati hutan dan jalanan berbatu yang membuat tubuh Dara terguncang hebat. Namun, fisik Dara sudah mati rasa. Pikirannya melayang jauh, mencoba mencerna bagaimana hidupnya bisa berbalik 180 derajat hanya dalam waktu satu malam. Ketika truk berhenti di tepi jalan desa, matahari sudah condong ke barat. Dara mengucapkan terima kasih kepada sopir truk yang baik hati itu sebelum turun. Ia berdiri di jalan setapak yang ditumbuhi rumput liar. Di hadapannya, berdiri sebuah bangunan kayu tua yang tampak menyedihkan. Itu adalah rumah peninggalan orang tua Dara yang sudah lama tidak dihuni sejak Dara menikah dan pindah ke kota. Kondisinya jauh lebih buruk dari yang Dara ingat. Dinding-dinding kayunya sudah lapuk dimakan usia dan rayap. Atapnya terlihat berlubang di sana-sini, menjanjikan kebocoran parah jika hujan turun. Halaman rumah dipenuhi semak belukar setinggi pinggang orang dewasa. Dara melangkah masuk ke halaman rumah itu dengan hati-hati. Ia harus menyibak rumput ilalang agar bisa mencapai pintu depan. Saat ia mencoba membuka pintu, engselnya berdecit nyaring, suara yang menyayat hati di tengah kesunyian desa. Bagian dalam rumah itu berdebu tebal dan berbau apek. Sarang laba-laba menggantung di setiap sudut ruangan. Tidak ada perabot mewah di sini. Hanya ada kursi rotan tua yang sudah reot dan sebuah meja kayu yang kakinya tidak rata. Dara meletakkan tasnya di lantai kayu yang berderit. Ia menatap sekeliling dengan perasaan campur aduk. Di rumah inilah ia dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh mendiang ibu dan ayahnya. Dan kini, ke rumah inilah ia kembali sebagai seorang janda yang terbuang. Hari-hari pertama Dara di desa terasa seperti neraka. Ia tidak memiliki uang untuk membeli makanan, apalagi memperbaiki rumah. Beruntung, tetangga lamanya, seorang wanita tua bernama Embok Darmi, masih mengenalinya. Embok Darmi datang membawa sepiring nasi jagung dan ikan asin, serta ember berisi air bersih. Wanita tua itu memeluk Dara dan menangis melihat nasib anak tetangganya itu. Bantuan dari Embok Darmi dan beberapa warga desa lainnya menjadi penyambung nyawa bagi Dara. Namun, Dara sadar ia tidak bisa terus-menerus mengandalkan belas kasihan orang lain. Ia harus bangkit. Ia harus bekerja keras jika ingin bertahan hidup dan kembali ke kota untuk menuntut keadilan. Dara mulai bekerja serabutan. Pagi buta ia sudah bangun untuk membantu tetangga di ladang, menanam padi atau memanen jagung. Siangnya ia mencari kayu bakar di hutan untuk dijual atau dipakai sendiri. Tangannya yang dulu halus dan terawat kini menjadi kasar dan penuh kapalan. Kulitnya yang dulu cerah kini terbakar matahari. Namun, Dara tidak pernah mengeluh. Setiap kali rasa lelah mendera, ia mengingat wajah Andri yang mengusirnya malam itu, dan semangatnya kembali membara. Ia belajar hidup hemat, makan seadanya, dan menabung setiap rupiah yang ia dapatkan. Ia memiliki satu tujuan besar, mengumpulkan uang untuk membeli tiket pesawat dan biaya hidup awal untuk kembali ke kota suatu hari nanti. Sifat Dara yang dulu terlalu mudah percaya pada orang lain perlahan hilang, digantikan oleh kewaspadaan dan ketangguhan seorang penyintas. Suatu malam, hujan badai melanda desa itu. Angin kencang membuat gubuk tua Dara berguncang hebat. Air hujan masuk melalui celah-celah atap yang bocor, membasahi lantai. Dara sibuk menaruh ember dan panci di berbagai titik untuk menampung air bocoran. Saat ia sedang menggeser sebuah lemari tua milik mendiang ayahnya untuk menghindari tetesan air, kaki lemari yang sudah lapuk itu patah. Lemari itu miring dan menabrak dinding, menyebabkan bagian belakang lemari terbuka. Dari celah dinding belakang lemari itu, jatuhlah sebuah kotak besi berkarat yang selama ini tersembunyi di sana. Dara mengerutkan kening. Ia tidak pernah tahu ayahnya menyimpan kotak besi di balik lemari. Dengan rasa penasaran yang membuncah, Dara mengambil kotak itu. Kotak itu terkunci, namun kuncinya sudah rapuh karena karat.
Dara mengambil batu dan memukul gembok kecil itu hingga patah. Ketika kotak itu terbuka, Dara melihat tumpukan kertas-kertas tua yang sudah menguning. Ia mengambil berkas itu dan membacanya di bawah penerangan lampu minyak yang remang-remang. Matanya membelalak saat membaca isi dokumen tersebut. Dokumen itu berisi surat kepemilikan tanah yang sangat luas di wilayah desa ini, serta catatan sengketa hukum yang melibatkan sebuah perusahaan besar di kota. Nama perusahaan itu sangat familiar bagi Dara. Itu adalah perusahaan induk tempat Andri bekerja sebagai salah satu direktur. Dara terus membaca lembar demi lembar dengan tangan gemetar. Di sana tertulis bahwa ayah Dara dulunya adalah seorang pengacara yang memegang bukti kunci tentang kecurangan dan penyerobotan lahan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Bukti itu bisa menghancurkan reputasi perusahaan dan memenjarakan para petingginya. Namun, kasus itu tidak pernah selesai karena ayah Dara meninggal dunia secara mendadak karena serangan jantung beberapa tahun yang lalu. Dara menyandarkan punggungnya ke dinding yang dingin. Potongan-potongan teka-teki mulai tersusun di kepalanya. Pertemuannya dengan Andri yang terkesan kebetulan, sikap Andri yang begitu manis dan terburu-buru ingin menikahinya, dan pertanyaan-pertanyaan Andri tentang warisan orang tua Dara di awal pernikahan mereka. Semua itu bukanlah cinta. Andri menikahi Dara hanya untuk mencari dokumen ini. Andri mengira Dara menyimpan dokumen itu di kota atau membawanya saat pindah. Ketika Andri tidak menemukan apapun setelah 2 bulan menggeledah barang-barang Dara secara diam-diam, pria itu memutuskan bahwa Dara tidak berguna lagi dan membuangnya. Kemarahan yang selama ini terpendam kini meledak menjadi tekad yang membara. Andri telah mempermainkan hidupnya, memanipulasi perasaannya, dan menghina kehormatan keluarganya demi segepok kertas ini. Dara menggenggam dokumen itu erat-erat. Dokumen ini adalah senjata. Andri mungkin memiliki uang dan kekuasaan, tapi Dara kini memegang kartu as yang dicari-cari suaminya itu. 1 tahun berlalu dengan cepat. Dara telah berubah total. Ia bukan lagi wanita lemah yang menangis di bawah hujan. Ia adalah wanita yang ditempa oleh kerasnya kehidupan desa. Uang tabungannya sudah cukup untuk membeli tiket pesawat dan pakaian yang layak. Ia merapikan dokumen-dokumen penting itu dan memasukkannya ke dalam tas yang aman. Sebelum meninggalkan gubuk reot itu, Dara berziarah ke makam kedua orang tuanya. Di depan nisan ibu dan ayahnya, Dara bersimpuh dan berdoa. Ia berjanji tidak akan membiarkan kematian orang tuanya dan penderitaannya sia-sia. Ia akan kembali ke kota, bukan sebagai korban, melainkan sebagai penuntut balas yang akan mengambil kembali harga dirinya. Dengan langkah tegap, Dara meninggalkan desa itu. Ia menatap lurus ke depan, menuju bandara, menuju kota, menuju masa lalu yang akan ia hancurkan. Namun, Dara tidak tahu bahwa kejutan besar lainnya sedang menunggunya di bandara. Sebuah kejutan yang akan mengubah rencana balas dendamnya menjadi sesuatu yang jauh lebih rumit dan berbahaya dari yang pernah ia bayangkan. Ia tidak tahu bahwa bagi dunia luar, Dara Saraswati sudah tidak ada lagi. 1 tahun adalah waktu yang cukup lama untuk mengubah seseorang. Dara berdiri di antrean panjang pintu pemeriksaan bandara dengan perasaan yang berkecamuk. Ia bukan lagi wanita lemah yang menangis di trotoar 12 bulan yang lalu. Kulitnya kini sedikit lebih gelap karena terbiasa bekerja di ladang. Namun sorot matanya jauh lebih tajam dan waspada. Penampilannya pun berubah. Ia mengenakan pakaian sederhana namun rapi, dengan gaya hijab yang lebih praktis dan tegas, menutupi masa lalu kelam yang ingin ia kubur dalam-dalam. Di dalam tas jinjingnya, tersimpan dokumen-dokumen penting peninggalan ayahnya yang menjadi satu-satunya senjata untuk melawan Andri. Tekadnya sudah bulat. Ia akan kembali ke kota, mendatangi kantor polisi, dan melaporkan semua kejahatan suaminya dengan bukti-bukti baru yang ia temukan di gubuk reot itu. Suasana bandara hari itu sangat ramai. Orang-orang berlalu lalang dengan kesibukan masing-masing, menyeret koper dan berbicara di telepon. Udara pendingin ruangan yang menusuk kulit mengingatkan Dara pada malam pengusiran itu. Namun kali ini ia tidak menggigil karena takut. Ia menggenggam erat tali tasnya, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berpacu semakin cepat saat gilirannya di meja pemeriksaan identitas semakin dekat. Dara telah mempersiapkan mentalnya untuk menghadapi kemungkinan bertemu orang yang mengenalnya. Meskipun kemungkinannya kecil karena bandara ini sangat besar. Ia hanya perlu melewati pemeriksaan keamanan, naik pesawat, dan memulai perang yang sesungguhnya setibanya di kota tujuan. Tibalah giliran Dara. Ia melangkah maju menuju meja petugas imigrasi dan keamanan bandara. Seorang petugas pria berseragam rapi duduk di balik kaca pembatas. Wajahnya tampak lelah dan datar. Dara menyodorkan kartu tanda penduduknya dengan tangan yang sedikit gemetar. Namun ia berusaha tetap tenang. Petugas itu mengambil kartu identitas Dara tanpa menatap wajahnya.
lalu memasukkannya ke dalam alat pemindai yang terhubung dengan sistem data kependudukan nasional. Dara menunggu dengan sabar, membayangkan skenario apa yang akan ia lakukan begitu mendarat nanti. Apakah ia harus langsung ke kantor polisi atau mencari pengacara publik terlebih dahulu? Namun, detik demi detik berlalu, dan petugas itu tak kunjung mengembalikan kartu identitasnya. Dara mulai merasa tidak nyaman. Ia melihat kening petugas itu berkerut dalam saat menatap layar monitor komputernya. Petugas itu mengetik sesuatu dengan cepat, lalu menatap layar lagi dengan mata membelalak, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Wajah petugas yang tadinya datar kini berubah pucat pasi. Ia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap wajah Dara dengan pandangan horor, seakan-akan ia sedang melihat hantu di siang bolong. Dara yang merasa aneh bertanya dengan sopan apakah ada masalah dengan kartunya. Petugas itu tidak menjawab. Ia justru menekan sebuah tombol merah di bawah mejanya dengan gerakan panik, lalu berbisik keras kepada rekannya yang duduk di meja sebelah. Suasana di sekitar meja pemeriksaan mendadak berubah tegang. Dalam hitungan detik, suara sirine peringatan berbunyi lirih namun cukup untuk memanggil perhatian petugas keamanan lainnya. 3 orang petugas keamanan berseragam lengkap dengan pentungan di pinggang segera berlari mendekati meja tempat Dara berdiri. Dara mundur selangkah dengan bingung. Orang-orang di antrean belakang mulai kasak-kusuk dan menunjuk-nunjuk ke arahnya. Dara bertanya dengan suara yang mulai meninggi, menuntut penjelasan mengapa ia diperlakukan seperti kriminal. Petugas di balik kaca itu akhirnya berdiri dan menunjuk ke arah layar monitornya dengan tangan gemetar. Dara memberanikan diri untuk melongo ke arah layar monitor yang diputar sedikit oleh petugas tersebut. Apa yang ia lihat di sana membuat darahnya mendesir hebat hingga ke ubun-ubun. Di layar itu terpampang foto dirinya, data dirinya lengkap. Namun ada satu baris tulisan berwarna merah menyala yang berkedip-kedip di bagian status kependudukan. Tulisan itu berbunyi, status meninggal dunia, tanggal kematian, 1 tahun yang lalu, penyebab, kecelakaan tunggal. Dara terpaku, mulutnya terkunci rapat. Namun otaknya berputar cepat mencerna informasi gila ini. Di layar itu juga terlampir pindaian surat kematian resmi yang dikeluarkan oleh rumah sakit dan disahkan oleh Dinas Kependudukan setempat. Di sana tertulis jelas bahwa Dara Saraswati telah dimakamkan di pemakaman umum kota. Dara merasa lututnya lemas. Jadi inilah alasan mengapa Andri begitu tenang mengusirnya. Andri tidak hanya membuangnya, tetapi juga mematikan keberadaannya secara hukum. Dengan status meninggal dunia ini, Andri otomatis menjadi ahli waris tunggal atas seluruh aset yang mungkin masih atas nama Dara, dan ia bebas menikah lagi tanpa perlu proses perceraian yang rumit. Andri telah merancang skenario yang begitu jahat dan rapi. Bagi negara dan hukum, wanita yang berdiri di bandara ini hanyalah hantu atau penipu ulung yang mencuri identitas orang mati. Para petugas keamanan kini sudah mengepung Dara. Salah satu dari mereka, yang bertubuh paling besar, membentak Dara agar mengangkat tangan. Mereka menuduh Dara menggunakan KTP palsu atau mencuri identitas orang yang sudah meninggal untuk tujuan terorisme atau kejahatan lainnya. Dara mencoba membela diri. Ia berteriak bahwa ia adalah Dara yang asli, bahwa ia masih hidup, dan data itu salah. Ia memohon agar mereka memeriksa sidik jarinya atau melakukan tes DNA jika perlu. Namun, para petugas itu tidak mau mendengar. Bagi mereka, data di komputer adalah kebenaran mutlak, dan wanita di hadapan mereka adalah ancaman keamanan yang harus segera diamankan. Dara merasakan tangan kasar petugas mencengkeram lengan kirinya, sementara petugas lain menarik lengan kanannya. Tas berisi dokumen penting peninggalan ayahnya terjatuh ke lantai. Dara meronta, berusaha melepaskan diri untuk mengambil tas itu, namun tenaganya kalah jauh dibandingkan para pria berbadan tegap itu. Ia diseret paksa menjauhi antrean, menjadi tontonan ratusan pasang mata yang memandanginya dengan tatapan menghakimi. Air mata kemarahan dan ketidakberdayaan kembali menggenang di pelupuk mata Dara. Ia baru saja bangkit dari keterpurukan, baru saja melangkah keluar dari desa untuk mencari keadilan. Namun tembok raksasa bernama birokrasi dan kelicikan Andri kembali menghantamnya hingga hancur lebur. Dara berteriak memanggil nama Tuhan, berharap ada keajaiban yang menyelamatkannya dari situasi ini. Ia tidak bisa ditahan sekarang. Jika ia masuk penjara karena tuduhan pemalsuan identitas, Andri akan menang selamanya. Andri akan tertawa di atas penderitaannya. Dara terus meronta hingga jilbabnya sedikit berantakan. Petugas keamanan semakin kasar, bersiap memborgol tangannya dan membawanya ke ruang interogasi bandara yang dingin. Di saat keputusasaan hampir menenggelamkan kesadarannya, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang tegas dan berwibawa memecah keributan itu.
Langkah kaki yang diiringi oleh aura kekuasaan yang begitu kuat, hingga membuat para petugas keamanan itu terdiam seketika. Kerumunan orang yang menonton kejadian itu tiba-tiba membelah, memberikan jalan bagi seorang pria yang baru saja tiba. Pria itu mengenakan setelan jas hitam yang dijahit dengan sangat presisi, membalut tubuhnya yang tegap dan proporsional. Wajahnya tampan namun dingin, dengan rahang yang tegas dan tatapan mata setajam elang. Di belakangnya, 2 orang pengawal pribadi berbadan raksasa mengikuti dengan sigap. Pria itu adalah Julian Abimanyu, sosok yang dikenal di dunia bisnis hitam sebagai Tuan J, pemilik perusahaan investasi raksasa yang tidak pernah tersentuh hukum. Julian mengangkat tangannya sedikit, memberikan isyarat pelan namun penuh otoritas. Kepala keamanan bandara yang baru saja datang tergopoh-gopoh langsung membungkuk hormat saat melihat siapa yang datang. Julian tidak perlu berteriak. Kehadirannya saja sudah cukup membuat nyali para petugas keamanan menciut. Dengan suara bariton yang tenang namun mengintimidasi, Julian memerintahkan para petugas itu untuk melepaskan Dara. Petugas yang mencengkeram Dara ragu sejenak, beralasan bahwa wanita ini adalah penipu yang menggunakan identitas orang mati. Namun, tatapan dingin Julian membuat petugas itu segera melepaskan cengkeramannya seolah tangan Dara adalah bara api yang panas. Dara terhuyung ke belakang sambil memegangi pergelangan tangannya yang memerah. Ia menatap pria asing itu dengan napas terengah-engah. Ia tidak mengenal siapa Julian, namun ia bisa merasakan bahwa pria ini bukanlah orang sembarangan. Julian melangkah mendekati Dara. Sepatu kulit mahalnya berbunyi teratur di atas lantai marmer bandara. Ia berhenti tepat 1 langkah di depan Dara, menunduk sedikit untuk menatap mata wanita yang sedang ketakutan itu. Aroma parfum maskulin yang mahal dan menyengat indera penciuman Dara menguar dari tubuh pria itu, menciptakan benteng tak kasat mata di antara mereka berdua. Julian menatap Dara lekat-lekat, seolah sedang menilai sebuah barang dagangan yang sangat berharga. Ia tidak tersenyum, tidak juga menunjukkan rasa kasihan. Tatapannya murni kalkulasi bisnis. Ia kemudian membungkuk sedikit, mendekatkan wajahnya ke telinga Dara yang tertutup jilbab. Di tengah keramaian bandara yang mendadak senyap karena semua orang menahan napas menyaksikan adegan itu, Julian membisikkan 6 kata yang akan mengubah hidup Dara untuk selamanya. Tanda tanganmu sudah menjual nyawamu padaku. Dara tersentak mundur. Matanya membelalak lebar menatap Julian. Kalimat itu terdengar tidak masuk akal namun sekaligus menakutkan. Dara hendak bertanya apa maksudnya. Namun Julian sudah menegakkan tubuhnya kembali. Pria itu memberi isyarat kepada pengawalnya untuk mengambil tas Dara yang terjatuh di lantai. Lalu dengan santai merangkul pundak Dara, bukan rangkulan mesra, melainkan rangkulan yang menahan agar Dara tidak bisa kabur. Julian berkata kepada kepala keamanan bandara bahwa wanita ini adalah urusannya dan ia akan menjamin segalanya. Anehnya, kepala keamanan itu mengangguk patuh tanpa banyak tanya, seolah kata-kata Julian adalah hukum tertinggi di tempat itu. Julian membawa Dara keluar dari area pemeriksaan, menjauh dari kerumunan, menuju sebuah ruangan VIP khusus yang tertutup kaca tebal. Di dalam ruangan yang kedap suara itu, Dara akhirnya melepaskan diri dari rangkulan Julian. Ia mundur ke sudut ruangan. Waspada. Ia menuntut penjelasan. Siapa Julian sebenarnya? Apa maksud perkataannya tentang tanda tangan dan nyawa? Dan bagaimana Julian bisa tahu tentang status kematiannya? Dara merasa terjebak di antara 2 monster. Andri yang membuangnya, dan pria asing ini yang mengklaim memilikinya. Julian duduk dengan tenang di sofa kulit yang mewah, menyilangkan kakinya dengan elegan. Ia mengeluarkan sebuah tablet tipis dari balik jasnya dan melemparkannya ke meja di hadapan Dara. Di layar tablet itu, terpampang sebuah dokumen kontrak digital. Mata Dara memicing membaca judul dokumen itu. Perjanjian pinjaman modal usaha dan pengalihan aset. Di bagian bawah dokumen itu, tertera tanda tangan Andri dan tanda tangan Dara, bersebelahan di atas meterai digital. Tanggal penandatanganan itu tepat 1 minggu sebelum malam pengusiran Dara. Julian mulai menjelaskan dengan nada datar yang mengerikan. Ia bercerita bahwa Andri datang kepadanya setahun yang lalu, meminjam dana segar dalam jumlah yang sangat fantastis untuk menyelamatkan perusahaannya yang hampir kolaps akibat spekulasi pasar yang gagal. Sebagai jaminan, Andri menyerahkan sertifikat tanah, rumah, dan seluruh aset bergerak maupun tidak bergerak. Namun, karena nilai pinjamannya terlalu besar, Julian meminta jaminan tambahan yang bersifat pribadi, yaitu tanggung jawab mutlak atas nama istri Andri. Dalam dunia bisnis gelap yang dijalankan Julian, tanda tangan istri bukan sekadar formalitas, melainkan persetujuan bahwa jika peminjam gagal bayar atau melarikan diri, maka istri dan seluruh identitasnya menjadi aset sitaan milik pemberi pinjaman. Dara menggeleng kuat.
Ia bersumpah tidak pernah menandatangani dokumen semacam itu. Julian tersenyum sinis. Ia tahu Dara tidak menandatanganinya. Andri lah yang memalsukan tanda tangan Dara dengan sangat sempurna. Namun, masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah cara Andri melunasi utangnya. Julian menjelaskan bahwa 2 bulan setelah meminjam uang, Andri melaporkan kepada pihak Julian bahwa istrinya, Dara, meninggal dunia. Dalam klausul kontrak asuransi kredit, yang disamarkan sebagai dana santunan kematian internal, jika penjamin meninggal dunia, maka sebagian besar utang pokok dianggap lunas atau diputihkan. Andri menggunakan kematian palsu Dara untuk 2 tujuan sekaligus. Pertama, untuk menyingkirkan Dara dari hidupnya agar ia bisa menikah dengan Vera, dan kedua, untuk menipu perusahaan Julian agar utang miliaran rupiah itu dianggap lunas oleh sistem. Andri menyerahkan akta kematian palsu itu kepada manajemen Julian, dan sistem perusahaan secara otomatis menutup buku utang tersebut. Andri berhasil menipu semua orang. Ia bebas dari utang, bebas dari istri lama, dan masih menguasai aset-aset yang seharusnya disita. Namun, Julian adalah pebisnis yang teliti. Ia sudah lama mencurigai kematian mendadak Dara. Ketika sistem bandara mendeteksi identitas Dara aktif kembali hari ini, notifikasi itu langsung masuk ke server pribadi Julian. Julian tahu saat itu juga bahwa Andri telah bermain api dengannya. Dan sekarang, api itu ada di hadapannya dalam wujud seorang wanita berhijab yang ketakutan namun memiliki sorot mata pendendam. Julian bangkit dari duduknya dan mendekati Dara lagi. Ia berkata bahwa secara hukum legal negara, Dara sudah mati. Tapi di mata hukum jalanan yang dipegang Julian, Dara adalah aset hidup yang belum terlunasi. Andri telah menjual Dara kepada Julian lewat penipuan kontrak itu. Kini, Julian memiliki 2 pilihan. Menyerahkan Dara ke polisi sebagai penipu identitas yang akan membusuk di penjara sementara Andri tetap bebas, atau menjadikan Dara sebagai senjata untuk menghancurkan Andri dan mengambil kembali uang Julian yang dicuri. Julian menawarkan sebuah kesepakatan. Ia akan membersihkan nama Dara, memberinya identitas baru, modal, dan perlindungan. Sebagai gantinya, Dara harus menjadi bonekanya. Dara harus masuk kembali ke kehidupan Andri, membuat pria itu jatuh cinta lagi, lalu menghancurkannya dari dalam hingga Andri memuntahkan kembali semua uang yang ia curi dari Julian. Dara terdiam mencerna tawaran itu. Ini adalah jalan yang berbahaya. Ia akan menyerahkan dirinya pada iblis untuk mengalahkan iblis yang lain. Namun, saat teringat wajah orang tuanya dan penghinaan yang ia terima di tengah hujan malam itu, hati Dara membeku. Dara menatap mata Julian tanpa rasa takut lagi. Ia bertanya apa jaminannya bahwa Julian tidak akan membuangnya setelah misinya selesai. Julian tertawa kecil, sebuah tawa yang jarang ia perlihatkan. Ia berkata bahwa ia adalah pebisnis, bukan pengkhianat seperti Andri. Jika Dara berhasil, ia akan mendapatkan kebebasannya kembali dan sebagian dari aset sitaan Andri sebagai komisi. Ruangan itu hening sejenak. Dara menarik napas panjang, lalu mengulurkan tangannya yang kasar bekas kerja ladang ke arah Julian. Ia menerima tawaran itu, bukan karena ia takut pada Julian, tapi karena ia butuh kekuatan Julian untuk meratakan Andri dengan tanah. Julian menjabat tangan Dara. Genggamannya kuat dan dingin. Saat itu juga, Dara sadar ia telah menandatangani kontrak baru. Bukan dengan tinta di atas kertas, melainkan dengan dendam di dalam darahnya. Dara yang lama benar-benar sudah mati di bandara hari ini. Kini yang berdiri adalah sosok baru yang siap membakar hangus kehidupan Andri dan wanita barunya, Vera. 2 bulan berlalu sejak pertemuan mencekam di bandara itu. Dara tidak lagi tinggal di gubuk reot yang hampir rubuh, melainkan di sebuah apartemen tertutup yang disediakan oleh Julian. Selama 60 hari itu, Dara menjalani transformasi yang menyiksa namun penting. Julian tidak hanya memberinya tempat tinggal, tetapi juga mendatangkan pelatih etika, ahli bahasa, dan pakar bisnis untuk membentuk ulang jati diri Dara. Julian ingin menghapus jejak gadis desa yang lugu dan istri penurut yang pernah dibuang Andri. Ia ingin menciptakan sosok baru yang tidak terjangkau, dingin, dan mematikan. Setiap pagi, Dara harus belajar cara berjalan dengan dagu terangkat, cara menatap lawan bicara tanpa berkedip, dan cara tersenyum yang tidak mencapai mata. Ia belajar tentang seluk-beluk investasi, saham, dan istilah-istilah bisnis rumit yang dulu sangat asing baginya. Julian sendiri yang sering menguji Dara. Pria itu akan duduk di hadapannya, melontarkan pertanyaan-pertanyaan tajam dan kritikan pedas jika Dara menunjukkan keraguan sedikit saja. Julian berkata bahwa dunia Andri adalah hutan rimba tempat pemangsa saling memakan,
Dan jika Dara masuk ke sana dengan hati yang lembek, ia akan hancur untuk kedua kalinya. Identitas baru Dara adalah Rania, seorang janda kaya pewaris perusahaan tambang dari luar negeri yang sedang mencari peluang investasi di ibu kota. Latar belakang Rania telah diciptakan dengan sempurna oleh tim Julien, lengkap dengan jejak digital palsu, artikel berita bisnis di internet, dan foto-foto sosialita yang direkayasa. Rania digambarkan sebagai wanita berhijab yang modern, berpendidikan tinggi, dan memiliki kekayaan yang mampu membeli harga diri siapapun. Malam itu adalah ujian pertama Dara. Julien mengajaknya menghadiri sebuah pesta gala bisnis yang diadakan di Hotel Bintang 5. Ini bukan pesta biasa, melainkan tempat berkumpulnya para pebisnis kelas kakap, termasuk Andri yang sedang mati-matian mencari investor baru untuk menutupi kerugian perusahaannya. Dara berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Ia nyaris tidak mengenali pantulan dirinya sendiri. Wanita di cermin itu mengenakan gaun panjang berbahan sutra yang jatuh dengan indah membalut tubuhnya, dipadukan dengan jilbab berbahan satin yang berkilau di bawah lampu kamar. Tidak ada lagi wajah lelah bekas menjemur padi. Wajahnya kini terpoles riasan yang menonjolkan tulang pipi dan sorot matanya yang tajam. Ia tampak mahal, berkelas, dan berbahaya. Julien menjemputnya dengan mobil sedan hitam mengkilap. Di dalam perjalanan, Julien tidak banyak bicara, hanya mengingatkan Dara untuk tetap tenang dan mengikuti naskah. Jantung Dara berdegup kencang, bukan karena gugup akan pesta itu, melainkan karena ia tahu ia akan bertemu dengan iblis yang telah menghancurkan hidupnya. Ia meremas tangannya sendiri, mencoba menyalurkan rasa benci itu menjadi energi yang membuatnya tegak berdiri. Mobil berhenti di lobi hotel. Pintu dibuka oleh petugas valet. Blitz kamera wartawan langsung menyambar wajah mereka begitu Julien turun dan mengulurkan tangan pada Dara. Dara menyambut tangan itu, memasang senyum tipis yang telah ia latih ratusan kali, dan melangkah masuk ke dalam arena pertarungan. Aula pesta itu begitu megah dengan lampu kristal raksasa yang menggantung di langit-langit. Suara denting gelas dan obrolan para tamu memenuhi ruangan. Dara berjalan di samping Julien, merasakan tatapan kagum dan penasaran dari para tamu undangan. Julien memperkenalkan Dara sebagai Rania kepada beberapa rekan bisnisnya. Dara menjawab sapaan mereka dengan suara yang sedikit diberatkan dan aksen yang berbeda, membuat siapapun yang mendengarnya percaya bahwa ia adalah wanita yang terbiasa memberi perintah. Dari kejauhan, Dara melihat sosok itu. Andri, pria itu berdiri di dekat meja prasmanan, memegang gelas berisi air mineral dengan gaya sok berwibawa. Di sebelahnya, berdiri seorang wanita yang menggelayut manja di lengan Andri. Wanita itu adalah Vera. Hati Dara mendidih melihat pemandangan itu. Andri tampak sedikit lebih kurus dari setahun lalu. Guratan lelah terlihat di wajahnya. Namun kesombongannya tidak berkurang sedikit pun. Vera, di sisi lain, tampak menikmati perannya sebagai nyonya besar. Namun, mata Dara membelalak saat melihat perhiasan yang melingkar di pergelangan tangan Vera. Itu adalah gelang emas bermotif bunga melati, peninggalan almarhumah ibu Dara. Gelang itu adalah satu-satunya barang berharga yang Dara bawa saat menikah, dan Andri telah merampasnya malam itu. Dara merasakan napasnya memburu. Ia ingin berlari ke sana dan merenggut gelang itu, meneriakkan bahwa mereka adalah pencuri. Namun, sentuhan tangan Julien di punggungnya menyadarkannya. Julien berbisik pelan agar Dara mengendalikan emosinya karena pertunjukan baru saja dimulai. Dara menarik napas panjang, menelan kembali amarahnya, dan mengangguk pelan. Julien kemudian menuntun Dara berjalan perlahan mendekati posisi Andri dan Vera, seolah-olah pertemuan itu adalah sebuah ketidaksengajaan. Andri menoleh saat menyadari kehadiran Julien. Sosok yang sangat ia segani sekaligus ia takuti karena urusan utang piutang rahasia mereka. Wajah Andri tampak tegang. Namun ia berusaha tersenyum ramah. Ia menyapa Julien dengan nada hormat yang berlebihan. Julien membalas sapaan itu dengan dingin, lalu memperkenalkan Dara. Saat Andri mengalihkan pandangannya pada Dara, waktu seolah berhenti. Andri terpaku. Matanya menyipit, meneliti wajah wanita di hadapannya. Ada kilatan kebingungan yang sangat jelas di sana. Wajah Rania mengingatkannya pada seseorang yang sudah mati, namun auranya sangat berbeda. Dara yang dulu selalu menunduk dan bicara pelan, sementara wanita ini menatap matanya lurus-lurus dengan dagu terangkat angkuh. Vera yang menyadari ketertarikan suaminya langsung mengeratkan pegangannya. Ia menatap Dara dengan pandangan menilai, merasa tersaingi oleh kecantikan dan kemewahan yang memancar dari sosok Rania. Dara mengulurkan tangannya pada Andri, memperkenalkan diri dengan nama Rania. Suaranya tenang dan tegas. Andri menyambut tangan itu dengan ragu.
Kulit tangan Dara yang kini sudah kembali halus berkat perawatan intensif terasa lembut di telapak tangan Andri. Andri bergumam bahwa wajah Rania mengingatkannya pada seseorang di masa lalu. Dara tertawa kecil, tawa yang renyah dan elegan. Ia menjawab bahwa ia memiliki wajah pasaran sehingga sering dibilang mirip dengan banyak orang. Jawaban santai itu membuat Andri sedikit rileks, meskipun matanya masih terus mencuri pandang. Julien kemudian memancing pembicaraan tentang bisnis. Ia mengatakan bahwa Rania sedang mencari mitra lokal untuk mengelola dana investasinya yang besar. Mata Andri langsung berbinar mendengar kata investasi. Sifat serakahnya langsung mengambil alih. Ia melupakan kemiripan wajah itu dan mulai mempromosikan perusahaannya dengan penuh semangat, berusaha menarik perhatian Rania. Dara mendengarkan dengan seksama, sesekali melontarkan pertanyaan kritis yang membuat Andri kewalahan namun semakin kagum. Di tengah pembicaraan, Dara sengaja menjatuhkan sapu tangan sutra dari tas tangannya. Sapu tangan itu jatuh tepat di dekat sepatu Andri. Andri dengan sigap membungkuk untuk mengambilnya. Saat ia memegang kain halus itu, aroma parfum yang sangat spesifik menyeruak ke hidungnya. Itu adalah aroma bunga sedap malam dicampur dengan sedikit vanila. Parfum yang sama persis dengan yang dipakai Dara di malam terakhir mereka. Parfum murah yang dulu sering diejek Andri karena baunya terlalu menyengat. Namun kini tercium begitu elegan dan menghantui. Andri mematung dalam posisi membungkuk selama beberapa detik. Tangannya gemetar memegang sapu tangan itu. Ingatan tentang malam hujan dan pengusiran itu berputar kembali di kepalanya. Ia mendongak menatap Dara dengan wajah pucat. Dara hanya tersenyum manis, mengambil sapu tangan itu dari tangan Andri, dan mengucapkan terima kasih. Ia permisi untuk mengambil minuman, meninggalkan Andri yang masih terpaku seperti orang yang baru saja melihat hantu. Vera mengguncang lengan suaminya, bertanya ada apa, tapi Andri tidak menjawab. Tatapan matanya kosong, mengikuti punggung Dara yang menjauh dengan anggun. Umpan telah dimakan, dan kail telah menancap. Setelah pertemuan di pesta itu, kehidupan Andri yang semula tenang mulai terusik. Bayang-bayang Rania terus menghantui pikirannya. Bukan hanya karena janji investasi miliaran yang dibawa wanita itu, tetapi juga karena kemiripan yang membingungkan dengan mendiang istri pertamanya. Andri mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya kebetulan. Dara sudah mati. Ia sendiri yang memalsukan dokumennya dan memastikan tidak ada jejak yang tertinggal. Wanita bernama Rania ini terlalu berkelas, terlalu pintar, dan terlalu kaya untuk menjadi Dara si gadis desa. Namun, hati kecilnya tidak bisa tenang. Dara, di sisi lain, mulai melancarkan serangan psikologisnya. Ia tidak membiarkan Andri bernapas lega. Dengan bantuan tim Julien, Dara mengirimkan hadiah perkenalan ke kantor Andri. Siang itu, tepat jam makan siang, seorang kurir mengantarkan sebuah kotak bekal yang dibungkus kain batik lusuh ke meja resepsionis kantor Andri. Resepsionis yang bingung mengantarkannya ke ruangan Andri, mengatakan bahwa itu kiriman personal tanpa nama pengirim. Andri membuka bungkusan itu dengan penasaran. Di dalamnya terdapat rantang susun jadul. Saat ia membuka tutup rantang, aroma masakan rumah yang sangat familiar langsung memenuhi ruangan ber-AC itu. Isinya adalah sayur lodeh dan ikan asin goreng yang agak gosong di bagian ekornya. Jantung Andri berdegup kencang. Itu adalah menu makanan yang selalu dimasak Dara setiap hari Jumat saat mereka masih menikah. Dara selalu tidak sengaja menghanguskan bagian ekor ikan karena wajan tua mereka yang panasnya tidak merata. Andri menatap makanan itu dengan ngeri. Siapa yang mengirim ini? Tidak ada yang tahu kebiasaan kecil itu selain dia dan Dara. Di sela-sela tumpukan nasi, Andri menemukan secari kertas kecil yang terlipat. Ia membukanya dengan tangan gemetar. Tulisan di kertas itu ditulis dengan tinta merah yang berantakan. Berbunyi, "Jangan lupa makan siang, Mas. Nanti sakit MU kambuh." Tulisan itu meniru gaya tulisan tangan Dara yang miring ke kiri. Andri melempar kertas itu dan mundur hingga kursi kerjanya terguling. Napasnya memburu. Ia berteriak memanggil sekretarisnya, bertanya siapa pengirim paket itu. Sekretarisnya berkata kurir itu memakai helm tertutup dan langsung pergi. Andri memerintahkan makanan itu dibuang jauh-jauh. Ia merasa diawasi. Ruangan kantornya yang mewah mendadak terasa sempit dan mencekam. Teror tidak berhenti di situ. Dara mulai membidik Vera. Dara tahu dari data intelijen Julien bahwa Vera memiliki masa lalu yang gelap. Vera dan Dara sebenarnya berasal dari satu kampung halaman. Namun Vera pindah ke kota lebih dulu dan menghapus jejak masa lalunya. Vera dulunya adalah sahabat Dara yang iri hati. Ia yang menyarankan Andri untuk mendekati Dara demi warisan tanah.
Dan ia pula yang meracuni pikiran Andri untuk menyingkirkan Dara. Vera memiliki satu kelemahan fatal. Kecemasannya yang berlebihan membuatnya ketergantungan pada obat penenang dosis tinggi yang didapatkannya secara ilegal. Dara mulai mengirimkan pesan-pesan anonim ke ponsel Vera. Pesan-pesan itu berisi foto-foto lama Vera saat masih di kampung. Foto-foto yang Vera kira sudah ia bakar semua. Ada juga foto Vera sedang bertransaksi membeli obat terlarang di sebuah gang gelap. Vera menjadi histeris. Ia menuduh Andri yang membocorkan masa lalunya. Pertengkaran hebat mulai terjadi di rumah mewah mereka. Andri yang sedang stres karena teror makanan, semakin pusing menghadapi Vera yang histeris dan paranoid. Rumah tangga mereka yang dibangun di atas kebohongan mulai retak. Puncaknya terjadi pada suatu malam hujan badai, persis seperti cuaca saat Dara diusir setahun lalu. Andri pulang larut malam setelah rapat dengan klien, atau lebih tepatnya, mencoba melobi Julian agar segera mencairkan dana investasi dari Rania. Andri menyetir mobil sedannya sendirian membelah jalanan sepi menuju rumahnya di pinggiran kota. Hujan turun sangat deras, membuat pandangan kabur. Wiper mobil bergerak gila-gilaan menyapu air di kaca depan. Tiba-tiba, sistem hiburan di mobil Andri yang canggih itu menyala sendiri. Andri kaget dan mencoba mematikannya. Namun tombol-tombolnya tidak berfungsi. Layar sentuh di dashboard berkedip-kedip tidak beraturan, menampilkan statis hitam putih. Suara gemerisik radio terdengar memenuhi kabin mobil. Lalu perlahan suara itu menjadi jernih. Itu bukan suara penyiar radio atau lagu pop, melainkan suara seorang wanita yang sedang mengaji. Suara itu melantunkan ayat suci dengan nada yang sangat khas, lirih, sedih, namun menenangkan. Andri mengenali suara itu. Itu adalah suara Dara. Dulu, setiap malam Jumat, Dara selalu mengaji di sudut kamar mereka, dan Andri sering memarahinya karena dianggap berisik dan mengganggu tidurnya. Kini suara itu terdengar begitu dekat, seolah-olah Dara sedang duduk di kursi penumpang di sebelahnya. Andri berteriak menyuruh suara itu diam. Ia memukul-mukul dashboard mobilnya dengan panik. "Diam! Kau sudah mati! Diam!" Teriak Andri seperti orang gila. Namun suara itu tidak berhenti. Justru volumenya semakin keras, seolah mengepung Andri dari segala penjuru. Ayat yang dibacakan adalah tentang balasan bagi orang-orang yang curang. Keringat dingin mengucur deras di pelipis Andri. Ia menoleh ke kursi penumpang di sebelahnya yang kosong. Dalam kilatan petir yang menyambar, untuk sepersekian detik, Andri melihat bayangan sosok wanita berhijab basah kuyup duduk di sana, menatapnya dengan wajah pucat dan mata yang hitam legam. Andri membanting setir ke kiri karena refleks ketakutan. Mobil sedannya melintir di jalanan licin, menabrak pembatas jalan, dan berputar beberapa kali sebelum berhenti dengan posisi miring di bahu jalan. Asap mengepul dari kap mesin yang penyok. Andri terengah-engah. Dadanya sakit terhantam sabuk pengaman. Suara ngaji itu tiba-tiba berhenti, digantikan oleh kesunyian yang mencekam. Hanya terdengar suara hujan yang menghantam atap mobil. Dari kejauhan, di dalam sebuah mobil hitam yang terparkir aman di balik pepohonan, Dara menyaksikan kejadian itu lewat layar tablet yang terhubung dengan kamera dashboard mobil Andri. Sebuah alat sadap yang dipasang anak buah Julian saat Andri servis mobil minggu lalu. Dara menatap layar itu dengan wajah tanpa ekspresi. Tidak ada rasa kasihan. Tidak ada rasa puas. Ini baru permulaan. Ia melihat Andri keluar dari mobil dengan tertatih-tatih, basah kuyup oleh hujan, persis seperti dirinya dulu. Bedanya, Andri masih punya rumah untuk pulang, dan Dara akan memastikan rumah itu pun akan segera runtuh menimpa pemiliknya. Lanjutkan ke tahap berikutnya, ucap Dara dingin kepada sopir pribadinya. Mobil hitam itu pun melaju pergi menembus kegelapan malam, meninggalkan Andri yang berteriak-teriak histeris di pinggir jalan, memaki hantu yang tidak terlihat oleh siapapun kecuali oleh dosa-dosanya sendiri. Suasana di rumah mewah Andri kini tak ubahnya seperti neraka dingin yang membekukan tulang. Sejak kecelakaan mobil yang menimpanya beberapa minggu lalu, Andri berubah menjadi sosok yang paranoid dan pemarah. Ia jarang tidur. Matanya cekung dengan lingkaran hitam yang jelas di bawahnya. Setiap sudut rumah terasa mengancam baginya, seolah ada mata tak terlihat yang terus mengawasinya dari balik dinding-dinding marmer yang dingin. Vera, yang seharusnya menjadi pendamping yang menenangkan, justru semakin memperburuk keadaan. Wanita itu juga didera ketakutan yang berbeda. Ia takut posisi nyonya besar yang susah payah direbutnya akan hilang sekejap mata karena kehadiran Rania, investor wanita yang belakangan ini menyita seluruh perhatian suaminya. Vera mengunci diri di kamar mandi tamu yang letaknya tersembunyi di lantai bawah. Tangan wanita itu gemetar hebat saat membuka botol kecil berisi pil-pil penenang yang didapatkannya dari pasar gelap.
Ia menelan 2 butir sekaligus tanpa air, berharap detak jantungnya yang memburu bisa segera mereda. Sejak Dara alias Rania muncul kembali dalam hidup mereka dengan wajah baru dan kekayaan melimpah, Vera merasa diteror. Pesan-pesan ancaman yang masuk ke ponselnya berisi foto-foto masa lalunya yang kelam di kampung halaman. Foto saat ia masih miskin dan melakukan pekerjaan kotor demi uang. Vera yakin Rania adalah dalang di balik semua ini, tapi Andri tidak pernah mau mendengarnya. Andri justru menuduh Vera gila dan cemburu buta karena bisnisnya dengan Rania sedang berjalan lancar. Obat terlarang itu mulai bekerja, membuat pandangan Vera sedikit kabur namun pikirannya menjadi nekat. Ia merasa harus menyelamatkan dirinya sendiri sebelum kapal Andri karam sepenuhnya. Perusahaan Andri sedang di ujung tanduk karena utang yang menumpuk dan proyek-proyek yang mangkrak. Jika Andri bangkrut, Vera akan kembali menjadi orang miskin, dan itu adalah mimpi buruk terbesarnya. Vera mengambil ponselnya dan menghubungi nomor yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Itu adalah nomor pesaing bisnis terbesar Andri, seorang pengusaha licik yang sudah lama ingin menjatuhkan kerajaan bisnis Andri. Dengan suara berbisik, Vera menawarkan pertukaran informasi rahasia perusahaan Andri dengan sejumlah uang tunai yang besar dan tiket pesawat untuk kabur ke luar negeri. Pertemuan rahasia itu diatur di sebuah kafe tertutup di pinggiran kota yang sepi pengunjung. Vera datang dengan menyamar menggunakan kacamata hitam lebar dan selendang yang menutupi sebagian wajahnya. Ia membawa sebuah flash disk berisi data tender proyek terbaru Andri, data keuangan perusahaan yang dimanipulasi, dan bukti-bukti suap yang pernah dilakukan Andri kepada pejabat daerah. Pesaing bisnis Andri menyambutnya dengan senyum licik. Transaksi itu berjalan cepat. Vera menyerahkan flash disk itu dan menerima sebuah koper kecil berisi uang muka. Ia merasa menang. Ia berpikir selangkah lebih maju dari suaminya yang bodoh itu. Vera berencana kabur malam ini juga setelah mengemasi perhiasan-perhiasannya. Namun, Vera tidak sadar bahwa sejak ia keluar dari rumah, sebuah mobil sedan hitam tak bertanda terus mengikutinya dari jarak aman. Di dalam mobil itu, orang kepercayaan Julian merekam setiap gerak-gerik Vera, mulai dari masuk ke kafe, bertransaksi, hingga menerima uang haram itu. Kamera jarak jauh dengan lensa tele menangkap jelas wajah Vera dan lawan bicaranya, serta barang bukti yang dipertukarkan. Data video itu langsung dikirimkan secara real-time ke tablet Dara yang sedang duduk santai menikmati teh sore bersama Julian di kantor pusat mereka. Dara menatap layar tablet dengan senyum miring yang dingin. Ia tidak kaget. Ia tahu sifat asli Vera yang oportunis. Vera adalah tipe orang yang akan menggigit tangan siapapun yang memberinya makan jika ada tawaran yang lebih baik. Malam harinya, Andri pulang ke rumah dengan wajah kusut setelah seharian rapat dengan bank yang menolak permohonan kreditnya. Ia melempar tas kerjanya ke sofa dan melonggarkan dasinya dengan kasar. Ia butuh istirahat, tapi rumah yang sepi itu justru membuatnya gelisah. Tiba-tiba, ponsel Andri berbunyi. Ada pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Andri membukanya dengan malas, namun matanya langsung membelalak lebar begitu melihat isi pesan tersebut. Itu adalah video Vera sedang bertransaksi dengan musuh bebuyutannya di kafe tadi siang. Video itu sangat jernih. Suaranya pun terdengar jelas saat Vera menjelek-jelekan Andri dan membocorkan rahasia perusahaan demi uang. Darah Andri mendidih seketika. Urat-urat di lehernya menonjol keluar menahan amarah yang meledak. Ia meraung memanggil nama Vera. Suaranya menggelegar memenuhi seluruh penjuru rumah. Vera yang sedang sibuk memasukkan baju-bajunya ke dalam koper di kamar atas terlonjak kaget. Sebelum ia sempat mengunci pintu kamar, Andri sudah mendobrak masuk dengan tendangan keras. Pintu kamar terbanting menghantam dinding. Vera menjerit ketakutan melihat wajah suaminya yang merah padam seperti orang kesurupan. Andri melihat koper yang sudah terisi penuh dan perhiasan yang berserakan di atas kasur. Bukti pengkhianatan itu sudah ada di depan mata. Tanpa banyak bicara, Andri melangkah lebar menghampiri Vera. Ia mencengkeram lengan wanita itu, persis seperti saat ia mencengkeram Dara setahun yang lalu. Namun kali ini cengkeramannya jauh lebih menyakitkan karena didasari oleh rasa dikhianati oleh orang yang ia percaya menjadi sekutunya dalam kejahatan. Andri menyeret Vera keluar dari kamar, menuruni tangga dengan kasar. Vera menangis dan memohon ampun, mengatakan bahwa ia terpaksa melakukan itu karena takut miskin. Alasan itu justru membuat Andri semakin murka. Ia merasa dikelilingi oleh para pengkhianat. Istri pertamanya ia buang karena dianggap tidak berguna, dan istri keduanya kini menusuknya dari belakang saat ia sedang jatuh. Sesampainya di ruang tamu, Andri menghempaskan tubuh Vera ke lantai marmer yang keras. Koper Vera dilemparkan begitu saja hingga isinya berhamburan keluar.
Andri mengeluarkan ponselnya dan memperlihatkan video itu tepat di depan wajah Vera yang banjir air mata. Vera terdiam. Wajahnya pucat pasi. Ia tidak bisa menyangkal lagi. Rahasianya sudah terbongkar. Andri mengusir Vera malam itu juga. Tanpa sepeser pun uang, tanpa mobil, dan tanpa perhiasan. Ia merampas semua kartu kredit dan kunci mobil Vera. Vera meraung, memeluk kaki Andri, memohon agar tidak diusir. Ia berkata bahwa ia sedang hamil. Sebuah kebohongan putus asa untuk menyelamatkan diri. Tapi Andri sudah tidak peduli. Ia menendang pelantangan Vera agar melepaskan kakinya. Ia menyeret Vera sampai ke pintu depan dan mendorongnya keluar ke kegelapan malam. Pintu rumah megah itu tertutup kembali dengan dentuman keras, meninggalkan Vera yang sendirian meratapi nasibnya di teras. Karma itu nyata. Apa yang dulu Vera bisikan agar Andri lakukan pada Dara, kini menimpa dirinya sendiri dengan cara yang lebih menyakitkan. Vera tertatih-tatih berjalan menjauhi rumah itu, merogoh saku bajunya mencari sisa obat terlarang miliknya, satu-satunya teman yang ia miliki sekarang. Di kejauhan, dari balik jendela mobil yang diparkir di seberang jalan, Dara menyaksikan adegan pengusiran itu dengan tatapan datar. Tidak ada rasa puas yang berlebihan, hanya kepastian bahwa satu pion sudah tumbang. Kini, Andri benar-benar sendirian, tanpa istri, tanpa teman curhat, dan dikelilingi oleh musuh. Mentalnya sudah hancur setengah jalan. Sekarang saatnya Dara memainkan kartu terakhirnya untuk menghabisi Andri sepenuhnya. Keserakahan. Setelah Vera pergi, hidup Andri semakin kacau. Rumah besarnya terasa seperti kuburan raksasa yang sepi. Tidak ada yang mengurus keperluannya. Para pembantu rumah tangga satu persatu mengundurkan diri karena tidak tahan dengan sifat temperamental Andri yang semakin menjadi-jadi. Perusahaannya pun diambang kebangkrutan total setelah data tender bocor ke tangan pesaing. Bank-bank mulai mengirimkan surat penyitaan aset. Dalam situasi terdesak seperti ini, otak Andri hanya bisa memikirkan satu jalan keluar, uang cepat dalam jumlah besar. Julian, yang sudah memperhitungkan momen ini dengan sangat teliti, mulai menebar jaring perangkapnya. Melalui jaringan bisnis bawah tanahnya, Julian menyebarkan rumor palsu yang sangat meyakinkan. Rumor itu menyebutkan bahwa di desa terpencil tempat asal Dara, tepatnya di lahan tempat rumah tua orang tua Dara berdiri, telah ditemukan deposit mineral langka yang sangat berharga. Mineral itu disebut-sebut sebagai bahan baku utama baterai masa depan yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Berita ini sengaja dibuat agar terdengar eksklusif dan rahasia, seolah-olah hanya segelintir elit yang mengetahuinya. Umpan itu langsung disambar oleh Andri. Saat ia mendengar kabar itu dari salah satu rekan bisnisnya yang sebenarnya adalah orang suruhan Julian, mata Andri langsung berbinar buas. Keserakahan menutupi akal sehatnya. Ia langsung teringat pada surat tanah gubuk reot itu. Dulu, ia membuang Dara karena mengira tanah itu hanyalah lahan tandus yang tidak berharga. Ia tidak pernah repot-repot mengurus balik nama sertifikat tanah itu secara resmi karena menganggapnya buang-buang waktu dan biaya. Sekarang, ia sadar bahwa ia telah menyia-nyiakan tambang emas. Jika rumor itu benar, tanah itu adalah tiketnya untuk kembali menjadi raja, bahkan lebih kaya dari sebelumnya. Andri segera membongkar brankas pribadinya, mencari dokumen-dokumen lama yang pernah ia curi dari Dara. Ia menemukan salinan sertifikat tanah itu, namun sertifikat aslinya entah ada di mana. Ia ingat dulu Dara pernah berkata bahwa sertifikat asli disimpan oleh ayahnya di tempat rahasia di rumah desa itu. Andri panik. Ia harus mendapatkan tanah itu sebelum kabar ini menyebar luas ke publik. Ia harus memastikan tanah itu jatuh ke tangannya secara legal sebelum pemerintah atau perusahaan lain menyerobotnya. Namun, ada satu masalah besar, status kematian Dara. Secara hukum, Dara sudah mati, dan Andri adalah ahli warisnya. Tapi untuk menjual atau mengelola tanah itu, ia butuh bukti fisik kepemilikan dan penguasaan lahan. Tanpa membuang waktu, Andri memutuskan untuk pergi ke desa itu sendirian. Ia tidak percaya pada siapapun lagi. Ia mengendarai mobil sedannya yang baru selesai diperbaiki, memacu kendaraan itu dengan kecepatan tinggi menuju desa terpencil yang berjarak ratusan kilometer dari kota. Sepanjang perjalanan, otaknya dipenuhi kalkulasi angka dan keuntungan. Ia membayangkan akan menjual tanah itu kepada Rania, investor kaya yang bodoh itu, dengan harga selangit. Atau lebih baik lagi, ia akan menikahi Rania dan menggabungkan modal Rania dengan tanah itu untuk membangun imperium bisnis baru. Rencana itu tampak sempurna di kepalanya yang sedang sakit. Andri tiba di desa itu saat senja mulai turun. Suasana desa sangat sepi. Kabut tipis mulai turun menyelimuti pepohonan.
Andri memarkir mobilnya di pinggir jalan setapak yang becek. Ia berjalan kaki menuju lokasi rumah tua orang tua Dara. Jantungnya berdegup kencang. Campuran antara antusiasme akan uang dan ketakutan irasional yang muncul setiap kali ia mengingat Dara. Ketika ia sampai di depan rumah itu, ia terkejut. Rumah itu tidak lagi reot seperti dalam ingatannya. Atapnya sudah diperbaiki seadanya, dan halamannya bersih dari rumput liar. Sepertinya ada orang yang merawatnya. Andri melangkah masuk ke pekarangan. Tiba-tiba, dari balik semak-semak, muncul beberapa warga desa berwajah garang yang membawa cangkul dan parang. Mereka menghadang langkah Andri. Warga desa itu sudah dikoordinir oleh orang-orang Dara sebelumnya. Mereka tahu Andri akan datang. Salah satu warga membentak Andri, bertanya apa tujuannya datang ke tanah keramat ini. Andri dengan sombong menjawab bahwa ia adalah pemilik sah tanah ini, suami dari almarhumah Dara Saraswati. Ia memerintahkan warga untuk minggir karena ia ingin memeriksa aset miliknya. Warga desa itu tertawa mengejek. Mereka berkata bahwa tanah ini bukan milik orang kota yang serakah. Saat Andri hendak memaksa masuk dan mendorong salah satu warga, suasana menjadi tegang. Namun, keributan itu terhenti ketika pintu depan rumah kayu itu perlahan terbuka. Suara engsel pintu yang berderit memecah keheningan senja. Semua mata tertuju ke sana. Andri menahan napas. Dari dalam kegelapan rumah, muncul sesosok wanita. Wanita itu mengenakan pakaian sederhana, daster lusuh yang biasa dipakai wanita desa, dengan kerudung instan yang warnanya sudah pudar. Wajahnya polos tanpa riasan, pucat, dan tatapan matanya kosong lurus ke depan. Itu adalah Dara. Bukan Rania yang anggun dan glamor, tapi Dara istrinya yang dulu ia buang. Dara berdiri diam di ambang pintu, menatap Andri tanpa berkedip. Angin senja meniup ujung kerudungnya, membuatnya berkibar pelan seperti bendera kematian. Andri mundur selangkah. Wajahnya kehilangan darah seketika. Kakinya gemetar hebat hingga ia hampir jatuh. Mulutnya ternganga tapi tidak ada suara yang keluar. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia yakin Dara sudah mati. Ia melihat sendiri akta kematiannya. Ia sendiri yang mengarang cerita itu. Lalu siapa yang berdiri di sana? Apakah itu hantu Dara yang gentayangan menuntut balas? Atau hanya halusinasi akibat stres berat dan kurang tidur? Sosok Dara itu mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah Andri dengan jari telunjuk yang kurus. Bibirnya bergerak pelan, mengucapkan satu kata tanpa suara. Pergi. Efek psikologisnya luar biasa bagi Andri. Rasa bersalah yang ia tekan selama ini meledak menjadi teror murni. Ia tidak peduli lagi dengan harta karun atau mineral triliunan. Insting bertahan hidupnya mengambil alih. Andri berbalik badan dan lari terbirit-birit menjauhi rumah itu. Ia tersandung akar pohon, jatuh tersungkur di tanah berlumpur, bangkit lagi, dan terus berlari tanpa menoleh ke belakang. Ia merasa dikejar oleh ribuan setan. Warga desa hanya diam menonton pria berdasi itu lari ketakutan seperti orang gila. Andri sampai di mobilnya dengan napas putus-putus. Tangannya gemetar hebat saat mencoba memasukkan kunci ke lubang kontak. Setelah beberapa kali gagal, mesin mobil akhirnya menyala. Ia menginjak pedal gas dalam-dalam, membuat ban mobil berdecit di jalanan tanah. Mobil itu melesat pergi meninggalkan desa, membawa Andri yang kini jiwanya benar-benar terguncang. Di dalam mobil, Andri terus meracau sendiri, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ilusi. Ia butuh pegangan. Ia butuh Rania. Dalam kepanikan itu, sebuah rencana gila muncul di benak Andri. Ia harus segera menikahi Rania. Hanya dengan menikahi Rania, ia akan merasa aman. Rania punya uang, Rania punya kekuasaan, dan Rania nyata, bukan hantu. Andri bertekad, begitu sampai di kota, ia akan segera melamar Rania dan menggelar pesta pernikahan secepat mungkin. Ia akan menggunakan pengaruh Rania untuk mengamankan tanah itu dengan cara lain, mungkin dengan menyewa tentara bayaran atau apapun, asalkan ia tidak perlu datang sendiri ke sana lagi. Tanpa Andri sadari, di balik jendela rumah tua itu, Dara yang asli sedang menghapus bedak pucat di wajahnya. Ia menatap kepergian mobil Andri dengan tatapan dingin. Di belakangnya, Julian muncul dari kegelapan ruangan, menyerahkan botol air mineral. Julian memuji akting Dara yang sempurna. Jebakan telah berhasil. Andri kini semakin terisolasi dan putus asa. Pria itu akan lari mencari perlindungan ke pelukan Rania, tanpa sadar bahwa ia sedang berlari masuk ke dalam mulut singa yang siap menerkamnya di hari paling bahagia dalam hidupnya nanti. Undangan pesta kehancuran Andri sudah siap disebar. Malam itu,
Aula utama Hotel Bintang 5 di pusat kota telah disulap menjadi tempat pesta pertunangan termewah tahun ini. Andri, dengan setelan jas mahalnya yang baru saja dibeli dengan sisa limit kartu kredit perusahaan, berdiri di tengah ruangan dengan gelas minuman bersoda di tangannya. Ia tersenyum lebar kepada setiap tamu yang datang, menyembunyikan keringat dingin yang membasahi punggungnya. Pesta ini adalah pertaruhan terakhirnya. Ia telah menghabiskan dana talangan terakhir perusahaan untuk menyewa tempat ini, menyewa catering terbaik, dan mengundang seluruh kolega bisnis serta media massa. Tujuannya hanya satu, mengumumkan pertunangannya dengan Rania, sang investor kaya raya, sekaligus mengumumkan merger perusahaan mereka yang akan menyelamatkan Andri dari kebangkrutan total. Andri merasa di atas angin. Rencana gilanya untuk menikahi Rania secepat mungkin ternyata disambut baik oleh wanita itu. Rania setuju untuk mempercepat acara pertunangan ini dengan alasan agar dana investasi bisa segera cair untuk proyek tambang di desa. Andri merasa dirinya jenius. Ia berpikir bahwa dengan menikahi Rania, ia tidak hanya mendapatkan modal tak terbatas, tetapi juga mengamankan tanah warisan darah yang konon mengandung mineral langka itu. Ketakutannya pada hantu darah di desa beberapa hari lalu perlahan sirna, tergantikan oleh keserakahan yang membuncah. Ia yakin, setelah malam ini, ia akan kembali menjadi raja bisnis yang disegani, dan masa lalunya yang kelam akan terkubur selamanya bersama jasad darah yang tidak pernah ditemukan. Di sudut ruangan, Julian berdiri mengawasi dengan tenang sambil sesekali mengecek jam tangannya. Ia memberi kode mata kepada beberapa pelayan yang sebenarnya adalah petugas kepolisian yang menyamar. Segala persiapan sudah matang. Julian telah memastikan bahwa semua pintu keluar dijaga ketat, dan sinyal komunikasi di dalam ruangan telah dikendalikan oleh tim teknisnya. Tidak ada celah bagi Andri untuk melarikan diri malam ini. Julian menatap Andri dengan tatapan meremehkan. Ia melihat seorang pria yang sedang menari di atas kuburannya sendiri, tertawa tanpa sadar bahwa tanah di bawah kakinya sedang runtuh. Tiba saatnya acara puncak. Lampu ruangan diredupkan, dan sorot lampu utama diarahkan ke panggung. Andri naik ke atas panggung dengan langkah tegap, mengambil mikrofon, dan mulai berpidato. Ia berbicara tentang visi masa depan, tentang kebangkitan perusahaannya, dan tentang cinta barunya yang datang menyelamatkan hidupnya. Tamu undangan bertepuk tangan sopan, meskipun sebagian dari mereka berbisik-bisik tentang rumor kebangkrutan Andri. Andri tidak peduli. Ia memanggil Rania untuk naik ke panggung. Dara, dalam identitasnya sebagai Rania, melangkah naik ke panggung dengan anggun. Ia mengenakan gaun panjang yang memukau dan jilbab yang ditata dengan gaya modern, menutupi sebagian wajahnya dengan aksen kain transparan yang misterius. Ia berdiri di samping Andri, membiarkan pria itu menggenggam tangannya. Tangan Andri terasa dingin dan lembab. Dara menatap wajah Andri dari balik kain penutup wajahnya. Ia melihat pria yang dulu pernah ia cintai sepenuh hati, pria yang ia percayakan hidup dan matinya, kini tampak begitu menyedihkan dalam kepalsuannya. Tidak ada lagi rasa cinta, tidak ada lagi rasa sakit. Yang tersisa hanyalah rasa dingin yang mematikan, seperti vonis hakim sebelum mengetuk palu. Andri tersenyum bangga ke arah kamera wartawan. Ia hendak mengumumkan pertunangan mereka secara resmi. Namun, sebelum kalimat itu keluar dari mulutnya, layar besar di belakang panggung yang seharusnya menampilkan foto-foto prewedding mereka mendadak mati. Ruangan menjadi gelap gulita sejenak, membuat para tamu panik. Andri berteriak memanggil teknisi, mengira ada gangguan listrik. Namun sedetik kemudian, layar itu menyala kembali dengan cahaya yang menyilaukan, menampilkan sebuah video yang bukan bagian dari rencana Andri. Video itu dimulai dengan rekaman CCTV berkualitas tinggi. Tanggal yang tertera di pojok layar menunjukkan waktu 1 tahun yang lalu, tepat di hari Andri mengusir Dara. Dalam video itu, terlihat jelas Andri sedang duduk di ruang kerjanya bersama Vera. Suara mereka terdengar jernih. Vera sedang membujuk Andri untuk memalsukan kematian Dara agar mereka bisa mencairkan asuransi perusahaan dan menghapus utang pribadi Andri. Terdengar Andri tertawa setuju. Lalu ia mulai mengetik surat kematian palsu itu di laptopnya. Wajah Andri di video itu terlihat begitu jahat dan tanpa penyesalan. Ruangan pesta mendadak hening, senyap seperti kuburan. Semua mata tertuju ke layar raksasa itu. Andri mematung di atas panggung. Wajahnya pucat pasi. Darah seolah tersedot habis dari tubuhnya. Ia mencoba berteriak agar video itu dimatikan, tapi suaranya tenggelam oleh video berikutnya yang muncul. Kali ini adalah rekaman Vera yang sedang melakukan transaksi obat terlarang di sebuah gang sempit, serta rekaman suara Vera yang mengakui bahwa ia dan Andri telah menyuap petugas kelurahan untuk memuluskan surat kematian Dara. Video terus berganti,
menampilkan bukti demi bukti kejahatan Andri. Mulai dari penggelapan dana investor, pemalsuan tanda tangan Dara dalam kontrak utang dengan Julian, hingga rencana liciknya untuk merebut tanah warisan Dara di desa. Semua kebusukan yang selama ini disembunyikan Andri di balik setelan jas mahalnya kini telanjang di hadapan publik. Para tamu undangan mulai mencemooh. Wartawan berebut mengambil gambar layar itu dan wajah Andri yang sudah hancur lebur. Di tengah kekacauan itu, Dara melepaskan genggaman tangan Andri. Ia melangkah maju ke depan panggung, mengambil mikrofon lain yang masih menyala. Andri menoleh menatapnya dengan tatapan memohon, mengira Rania akan membantunya. Namun, wanita di hadapannya itu melakukan sesuatu yang membuat jantung Andri berhenti berdetak. Perlahan, Dara membuka kain penutup wajahnya yang transparan. Ia menghapus riasan tebal di wajahnya dengan tisu basah yang sudah ia siapkan. Lapisan bedak tebal dan kontur wajah yang menajamkan rahangnya hilang, menampilkan wajah aslinya yang lembut namun tegas. Itu adalah wajah Dara. Wajah istri yang ia buang. Wajah wanita yang ia nyatakan meninggal dunia. "Apa kabar, Mas?" tanya Dara dengan suara aslinya yang lembut namun menusuk tulang. "Istrimu yang sudah mati, kini hidup lagi untuk menjemputmu." Andri mundur terhuyung-huyung hingga menabrak podium. Matanya terbelalak lebar seolah akan keluar dari rongganya. Ia menunjuk Dara dengan jari gemetar. Mulutnya komat kami tidak jelas menyebut kata, "hantu." Dara tersenyum tipis. Senyum yang penuh dengan kepuasan getir. Ia berkata bahwa ia bukan hantu. Ia adalah wanita yang bertahan hidup dari badai yang diciptakan Andri. Ia adalah bukti bahwa kejahatan tidak akan pernah bisa dikubur selamanya. Karena tanah pun akan memuntahkannya kembali. Kau. Andri tergagap. Napasnya sesak. Rasa syok yang menghantamnya begitu hebat hingga dadanya terasa nyeri. Saat itulah, pintu utama aula terbuka lebar. Inspektur Prasetyo masuk diikuti oleh puluhan petugas kepolisian berseragam lengkap. Mereka langsung menyebar, mengamankan area. Prasetyo naik ke panggung, membacakan surat perintah penangkapan untuk Andri atas tuduhan pembunuhan berencana, percobaan, pemalsuan dokumen negara, penipuan investasi, dan penggelapan aset. Andri tidak bisa melawan. Kakinya lemas seperti jeli. Dua orang polisi langsung memborgol tangannya ke belakang dengan kasar, memaksanya berlutut di hadapan Dara. Di sudut lain ruangan, Vera yang mencoba menyelinap keluar lewat pintu dapur berhasil ditangkap oleh polisi wanita. Vera menjerit histeris, memaki-maki Andri dan Dara. Tas tangannya digeledah, dan polisi menemukan sisa-sisa obat terlarang yang ia sembunyikan. Vera diseret keluar di depan umum, menjadi tontonan memalukan bagi teman-teman sosialitanya yang dulu ia pameri kekayaan. Andri, yang kini berlutut tak berdaya, mendongak menatap Dara. Air mata ketakutan mengalir di pipinya. Ia memohon ampun, mengatakan bahwa ia hilaf, bahwa ia masih mencintai Dara. Mendengar itu, Dara hanya menatapnya datar. Ia mendekatkan wajahnya ke wajah Andri, lalu berbisik pelan, mengulangi kalimat yang pernah diucapkan Andri setahun lalu. "Tugasmu sudah selesai. Kau tidak lagi berguna." Polisi menyeret Andri berdiri dan membawanya turun dari panggung. Kamera wartawan terus memotret momen kehancuran sang pengusaha muda itu. Julian berjalan mendekati Dara, memberikan jasnya untuk menutupi bahu Dara yang gemetar, bukan karena takut, tapi karena pelepasan emosi yang luar biasa. Dara melihat punggung suaminya menghilang di balik pintu keluar yang dijaga polisi. Pesta itu berakhir bukan dengan pernikahan, tapi dengan keadilan yang ditegakkan di atas reruntuhan kesombongan. Malam itu, nama Dara kembali bersih, sementara nama Andri hancur sehancur-hancurnya, menjadi sampah masyarakat yang akan dikenang sebagai penipu terburuk sepanjang masa. 6 bulan setelah malam penangkapan itu, pengadilan akhirnya menjatuhkan vonis. Andri dijatuhi hukuman penjara 20 tahun atas berbagai pasal berlapis. Tidak ada pengacara hebat yang mau membelanya karena bukti-bukti yang diserahkan oleh Dara dan Julian terlalu kuat dan tak terbantahkan. Seluruh aset Andri, mulai dari rumah mewah, mobil-mobil, hingga sisa uang di rekeningnya, disita oleh negara dan pihak bank. Sebagian aset yang terbukti merupakan hasil penggelapan harta Dara dikembalikan kepadanya melalui proses hukum yang dikawal ketat oleh tim pengacara Julian. Kehidupan di dalam penjara menjadi neraka dunia bagi Andri. Ia ditempatkan di sel yang sempit dan pengap. Jauh berbeda dengan kamar tidur mewahnya yang ber-AC. Ia yang dulu selalu makan di restoran bintang 5, kini harus menelan nasi cadong yang keras dan sayur hambar. Namun, siksaan fisik itu tidak seberapa dibandingkan dengan siksaan mental yang ia alami. Di dalam penjara,
Andri mulai kehilangan kewarasannya. Ia sering berteriak-teriak sendiri di tengah malam, memanggil nama Dara, lalu menangis ketakutan. Bayang-bayang Dara terus menghantuinya. Setiap kali ia melihat pantulan dirinya di air bak mandi yang keruh, ia melihat wajah Dara yang tersenyum sinis di belakangnya. Teman-teman satu selnya mulai menjauhinya karena menganggap Andri gila. Andri, sang direktur sombong yang dulu memandang rendah orang lain, kini menjadi bahan tertawaan dan bulan-bulanan narapidana lain. Ia kehilangan segalanya: harta, tahta, wanita, dan akal sehatnya. Ia hidup dalam penyesalan yang abadi, terkurung dalam jeruji besi yang ia ciptakan sendiri melalui keserakahannya. Nasib Vera pun tidak kalah menyedihkan. Ia divonis 5 tahun penjara karena kepemilikan obat terlarang dan keterlibatan dalam kasus penipuan Andri. Di penjara wanita, Vera tidak bisa lagi bersikap sombong. Wajahnya yang dulu terawat kini kusam dan penuh jerawat karena stres dan ketiadaan perawatan mahal. Ia dikucilkan oleh keluarganya sendiri yang malu atas skandal tersebut. Vera menghabiskan hari-harinya dengan meratapi nasib, menyadari bahwa kecantikan dan kelicikannya tidak bisa menyelamatkannya dari hukum karma. Sementara itu, Dara memilih untuk meninggalkan hiruk-pikuk kota. Setelah semua urusan hukum selesai, ia menjual aset-aset sitaan Andri yang dikembalikan padanya. Uang hasil penjualan itu ia gunakan untuk melunasi hutang budi kepada Julian, meskipun Julian sebenarnya tidak memintanya. Dara ingin memulai hidup baru tanpa beban masa lalu. Ia memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya, ke desa tempat ia dibesarkan dan tempat ia menemukan kembali kekuatannya. Sehari sebelum kepulangannya, Julian mengajak Dara bertemu di sebuah taman kota yang tenang. Pria itu tampak berbeda hari itu, lebih santai dan hangat, tidak sedingin biasanya. Julian akhirnya mengungkapkan alasan sebenarnya mengapa ia membantu Dara begitu jauh, melebihi sekadar urusan bisnis. Julian bercerita bahwa puluhan tahun yang lalu, saat ia masih kecil dan hidup menggelandang di jalanan kota ini, ia pernah kelaparan hebat hingga nyaris pingsan. Saat itu, seorang wanita baik hati memberinya nasi bungkus dan uang saku, serta mengusap kepalanya dengan penuh kasih sayang. Wanita itu adalah Ibu Dara. Julian tidak pernah melupakan wajah wanita itu. Ketika ia menyelidiki latar belakang Dara setelah insiden bandara, ia mengenali wajah Ibu Dara dari foto di dompet Dara yang disita petugas. Saat itulah Julian bersumpah akan membayar kebaikan nasi bungkus itu dengan menyelamatkan nyawa anak dari wanita yang pernah menolongnya. Ia berkata bahwa hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa, dan menyelamatkan Dara adalah caranya membalas budi pada almarhumah Ibu Dara. Dara terharu mendengar cerita itu. Ia tidak menyangka bahwa kebaikan kecil ibunya di masa lalu telah menanam benih yang menyelamatkan hidupnya puluhan tahun kemudian. Takdir bekerja dengan cara yang misterius. Julian kemudian menatap Dara dengan tatapan yang menyiratkan perasaan lebih dari sekadar rekan bisnis. Ia menawarkan Dara untuk tetap tinggal di kota, mengelola salah satu perusahaannya, dan mungkin menjalin hubungan yang lebih serius. Namun, Dara menolak tawaran itu dengan halus. Ia tersenyum tulus, senyum yang paling lepas yang pernah ia berikan sejak pernikahan buruknya. Ia berkata kepada Julian bahwa hatinya masih perlu waktu untuk sembuh. Ia tidak ingin berpindah dari satu ketergantungan ke ketergantungan lain. Ia ingin berdiri di atas kakinya sendiri, menemukan siapa dirinya tanpa label istri atau korban. Julian mengerti. Pria itu menghormati keputusan Dara. Mereka berpisah sebagai sahabat baik, dengan janji bahwa pintu Julian akan selalu terbuka jika Dara membutuhkan bantuan di masa depan. Dara kembali ke desa dengan perasaan ringan. Uang yang ia miliki ia gunakan untuk merenovasi total rumah peninggalan orang tuanya. Ia tidak membangun istana mewah, melainkan rumah yang nyaman, kokoh, dan asri. Ia juga membeli kembali tanah-tanah warga desa yang dulu sempat dijual murah ke tengkulak, lalu mendirikan koperasi tani untuk memberdayakan para wanita di desanya. Lahan yang dulu diincar Andri karena isu tambang palsu itu kini berubah menjadi perkebunan organik yang subur dan menghasilkan keuntungan nyata bagi seluruh warga desa. Pagi itu, Dara berdiri di beranda rumah barunya. Ia mengenakan gamis sederhana dengan warna cerah yang memantulkan cahaya matahari pagi. Di tangannya terdapat secangkir teh hangat. Ia menatap hamparan sawah yang hijau dan langit biru yang bersih. Tidak ada lagi rasa sakit. Tidak ada lagi dendam. Balas dendam terbaik ternyata bukanlah melihat musuh hancur, melainkan melihat diri sendiri bangkit dan bahagia tanpa kehadiran mereka. Embok Darmi, tetangga setianya, lewat di depan rumah sambil membawa bakul sayur. Ia menyapa Dara dengan riang. Dara membalas sapaan itu dengan senyum lebar. Ia menghirup udara pagi dalam-dalam, merasakan kedamaian yang selama ini hilang.
Ia teringat pada Andri yang kini mendekam di penjara, dan Vera yang meratapi nasib. Mereka adalah bagian dari masa lalu yang sudah ia tutup bukunya rapat-rapat. Dara meletakkan cangkir tehnya di meja. Ia siap untuk pergi ke balai desa, memimpin rapat koperasi. Ia kini bukan lagi Dara si istri yang terbuang, atau Rania si investor palsu. Ia adalah Dara Saraswati, wanita mandiri, pemimpin di tanah kelahirannya, dan pemilik penuh atas takdirnya sendiri. Ia menatap matahari yang semakin tinggi, lalu berbisik pada angin yang berhembus pelan, seolah berbicara pada arwah kedua orang tuanya. Masa laluku sudah mati. Hari ini, aku hidup untuk diriku sendiri. Dan dengan langkah pasti, Dara berjalan menyongsong masa depannya yang cerah, meninggalkan jejak takdir yang baru, jejak seorang wanita pemenang.